Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang kalau akhir-akhir ini kita itu sering dengar bahwa makan gratis sering keracunan, makan korban, dan itu nggak wajar. Kalau cuman sekali dua kali itu masih wajar, tapi kalau udah terlalu sering dan memakan banyak korban itu udah nggak wajar. Bisa jadi itu karena pemerintah ingin mencabut program makan gratis, karena apa? Karena pengen dijadikan bantuan cair ataupun bentuk uang. Karena apa? Karena jika dalam bentuk uang itu akan lebih mudah dikorupsi. Jadi ke pusat itu data-datanya bisa dibikin sesuai yang mereka mau, dan itu celah untuk korupsi bagi setiap pejabat. Jadi setiap program pemerintah itu isinya cuman bagaimana mencari kesempatan untuk korupsi. Karena apa? Karena watak dari pejabat korup itu nggak jujur, nggak adil, dan itu udah jadi rahasia umum di Indonesia. Dan lagi kalau Prabowo bilang makan gratis dipolitisasi sama politik lah, yang ikut politik kan mereka juga, yang punya partai kan mereka juga. Jadi mereka itu berebut kekuasaan, berebut simpati rakyat, berebut dukungan dari rakyat. Padahal mereka itu yang berebut kekuasaan, rakyat kecil mana mau mikirin kayak begitu. Mikirin cari uang untuk bertahan hidup aja udah Senin Kemis. Apalagi kayak demo, dia bilang ada dukungan asing mau makar. Rakyat itu boro-boro mau makar, mikirin hidupnya aja udah susah. Kalau ada orang nawari nih uang, kalian mau demo nggak? Tentu aja orang itu mau. Kenapa? Satu, karena nggak punya uang. Dua, karena nggak ada lapangan pekerjaan. Ini jadi rakyat itu yang nggak punya pekerjaan, yang bodoh, yang miskin, itu gampang dijadikan alat sama politikus, sama pejabat. Untuk apa? Untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Seperti 65, 98. Siapa sih aktor intelektualnya? Ya mereka yang pinter, yang mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya jabatan. Gak mungkin rakyat jelata itu. Rakyat jelata itu cuma jadi korban, dijadikan tumbal oleh para elit politik, oleh para penguasa, para pejabat. Jadi kalau ada anarkis, ada kerusakan, ada hal-hal yang di luar nalar, ada dalangnya, dan dalangnya itu ya mereka itu. Rakyat kecil itu cuma jadi korban. Makanya rakyat kecil itu rentan sekali disalahgunakan oleh pejabat, apalagi kalau rakyatnya itu miskin, bodoh, gampang ditipu. Dan ini yang bikin Indonesia nggak maju. Yang pejabatnya korup itu otaknya nggak pinter, otaknya kosong, ya dimanfaatkan rakyatnya. Nah, sama rakyatnya juga nggak pinter, udah gitu miskin lagi. Miskinnya dibikin sama mereka. Rakyat itu punya hak untuk mendapatkan papan, sandang, pangan yang layak. Kalau masih makan itu tugas orang tua, tugas keluarga. Pemerintah tugasnya itu ngasih lapangan pekerjaan, ngasih bagaimana rakyatnya itu bisa punya tempat tinggal yang murah. Bukan malah sebaliknya, yang pemerintahannya ngurusin makan gratis, bansos, yang rakyatnya bingung, harus sampai ke luar negeri untuk bikin rumah. Kalau enggak ya banyak sekali rakyatnya kehilangan pertanian, ladangnya. Karena apa? Karena enggak mencukupi. Pejabat itu pada impor. Kenapa? Karena di situ ada celah korupsi. Kalau para menterinya sampai korupsi, ya kayak menteri agamanya korupsi, sebenarnya dia itu pasti malu kalau dia sampai korupsi. Tapi mau mana lagi, dia itu udah masuk politik, dia udah masuk partai, dia harus nyari uang bagaimana bisa
ngasih dana ke partai. Bagaimana dia itu bisa, nih kamu udah nolongin aku jadi pejabat, ada tanda terima kasih untuk presidennya, untuk partainya, untuk pendukungnya. Jangan bilang setiap presiden itu nggak dapat uang dari para menterinya ataupun dari kebijaksanaan yang udah didapat. Makanya rakyat Indonesia itu gampang sekali dibodohi. Makanya hidupnya ya miskin gitu aja. Nggak dibodohi pakai politik, nggak dibodohi pakai agama, pakai spiritual, pakai dukun, semuanya. Ini kalau mau kita jujur ya. Makanya orang itu gampang sekali dibikin bodoh, dibikin miskin dengan apa? Dengan narkotika, dengan adat budaya yang bikin kamu itu nggak mau belajar, nggak mau buka wawasan. Contohnya horek itu dari pagi sampai malam nyari duit gampang, nggak perlu jadi pinter. Yang penting pakai body, pakai tubuh. Ketika orang semua berlomba seperti itu, mereka nggak mikir untuk sekolah, untuk jadi pinter, untuk bikin usaha dan sebagainya. Karena apa? Karena paling gampang itu jual badan, jual tubuh. Nah, kalau otak itu perlu diasah untuk jadi pinter, untuk punya wawasan. Begitu juga hati. Hati itu kalau pengen punya kecerdasan hati, kecerdasan spiritual, itu juga perlu diolah, itu juga perlu belajar. Tapi ketika orangnya itu nggak mau belajar, ya sudah goblok, bodoh. Orang kalau udah goblok, udah bodoh, pasti miskin akhlak, miskin moral, miskin etika. Tapi orang miskin kalau pinter, dia bisa jadi kaya, bisa jadi pejabat, bisa jadi pemimpin, bisa jadi apa aja. Ini orang kalau udah di atas itu juga biasanya nggak mau belajar. Karena apa? Karena merasa udah di atas. Makanya banyak pejabat atau anak keturunannya itu goblok. Udah banyak contohnya. Apalagi kalau kalian tahu semua BUMN itu rugi. Kemana uangnya? Ya dikorupsi berjamaah. Makanya pembisnis kalau jadi pejabat cuma menguntungkan bisnisnya aja, bukan murni untuk rakyat. Ini kenapa Indonesia itu nggak semaju Malaysia, nggak semaju Hongkong, nggak semaju negara lain? Karena rakyatnya itu nggak mau belajar. Rakyatnya itu miskin, udah gitu bodoh, gampang ditipu, gampang dibodohi dengan apa? Dengan surga, dengan agama, dengan spiritual, dengan dukun, dengan politik. Ini pengen ngubah Indonesia itu nggak segampang membalikkan tangan ternyata. Kenapa? Karena pejabat korup yang bikin rakyat miskin, bikin rakyat bodoh, itu banyak pendukungnya. Apalagi pendukungnya fanatik, nggak peduli mau presidennya, pejabatnya, menterinya korupsi korup nggak peduli mereka. Yang penting itu jagoku, yang penting itu idolaku. Nggak peduli mereka mau korup, mau korupsi, mau jahatin orang, menindas orang, menzalimi orang, mengambil hak orang lain, bodoh amat. Ini ketika orang dungu, orang bodoh, salah memilih idola, salah memilih orang yang dijadikan kiblat atau dijadikan teladan, yang ada apa? Dia malah jadi orang bodoh. Siapa sih yang ngajarin, atau agama mana, atau siapa orangnya yang ngajarin kalian memilih pemimpin, memilih pemuka agama itu? Hanya dari bajunya yang warna putih, dari omongannya yang manis. Semua agama, semua orang akan ngajarin kalian kalau nyari pemimpin, nyari pemuka agama itu yang jujur, yang bijaksana, yang adil, yang bermoral, yang punya akhlak, yang punya etika. Kalaupun dia nggak sekolah, tapi dia punya akhlak, dia punya kecerdasan otak, ijazah itu cuma sampah jadinya. Ini mengubah mindset Indonesia untuk jadi cerdas, jadi pinter, susahnya minta ampun. Orang kalau udah pinter, udah cerdas, nggak bakalan bisa dibodohi sama orang goblok. Paling enggak dia bisa baca orang lain itu dari
bahasa tubuhnya, dari kata-katanya. Bedain orang jujur sama penipu nggak bisa. Ini yang bikin saya geleng-geleng kepala. Dari yang, karena apa? Karena rakyat Indonesia ini yang banyak pendidikannya kurang, ataupun yang hidupnya di bawah standar, banyak sekali yang ditipu, dibodohi oleh orang-orang yang cuma pengen duit, cuma pengen kekuasaan, pengen jabatan dengan cara mudah, dengan mengorbankan orang lain. Selamat malam dan sampai jumpa.